Akhbaroni, Imam Al-Husain berkata, qala, telah berkata Imam Al-Husain, akhbaroni, telah mengabariku, Adiyun, ya maksudnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berarti ayahandanya ya. Kisah ini diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada putranya Al-Husain. Qala, beliau berkata, Sayyidina Ali berkata, maksudnya Sayyidina Husain berkata, Ja'a Aliyun, telah datang Ali ila baitihi, ke rumahnya, min indin Nabi, dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Sayyidina Ali pulang ke rumah setelah berada di sisi Rasulullah. Setelah kumpul dengan Rasulullah, beliau pulang ke rumahnya. Hatta dakhala ala Fatimata binti Rasulillah, hingga beliau masuk kepada istrinya Sayyidah Fatimah binti Rasulillah. Fara'aha, maka Sayyidina Ali melihat Sayyidah Fatimah qa'idatan, duduk, wa Salman al-Farisi, dan sahabat Salman al-Farisi, baina yadaiha, ada di hadapannya, yanfushu, sambil menata, merapihkan, laha, bagi Sayyidah Fatimah, sufan, bulu-bulu domba. Wahia, dan Sayyidah Fatimah, tagzulu, sedang menenun. Jadi ada bulu-bulu domba, bulu-bulu yang dibawa sahabat Salman. Beliau minta tolong kepada Sayyidah Fatimah untuk menenunnya, dirapihin. Ya, jadi bulu domba ini milik sahabat Salman al-Farisi. Ya, sahabat Salman ini dekat sekali dengan Sayyidina Ali. Ya, kemudian ditenun oleh Sayyidah Fatimah. Faqala laha, maka berkata Ali kepada Sayyidah Fatimah, ya karimatan nisa. Tuh lihat cara manggil bininya. Ya karimatan nisa'i, wahai wanita yang sangat mulia. Manggil bini ini. Nong. Nong. Ya ilaha illallah. Ngopi nong. Ya ilah. Mentang-mentang ya apa namanya, keningnya enggak sopan ke depannya. Nong, kopi nong. Lihat tuh cara Sayyidina Ali. Ya karimatan nisa, wahai wanita yang sangat mulia. Indaki syai'un tutna'imina ba'laka, apakah engkau memiliki sesuatu yang engkau dapat memberi makan kepada suamimu? Sopan amat ngomong. Wahai wanita yang sangat mulia, apakah engkau memiliki sesuatu yang dengannya engkau bisa memberi makan suamimu? Qalat, ya. Maka menjawab Sayyidah Fatimah, wallahi, demi Allah, ma indi syai'un, aku nggak punya apa-apa. Bayangin kalau laki-laki model kita nih, pulang kerja capek dari mana-mana, mah nih ada apa? Agak ada apa-apa, tapi kosong. Apa yang terjadi? Ngapain aja seharian? Uang belanja dikemanain? Gitu ya. Enggak. Wallahi ma indi syai'un, walakin, akan tetapi, hadihi sittatu darahim, ini ada 6 dirham, atani biha Salman, yang sudah memberikannya kepadaku Salman. Ghazaltu biha sufan, aku telah menenun baginya suf. Ya, maksudnya gini. Jadi Sayyidah Fatimah dapat upah 6 dirham hasil menenun bulu yang dibawa sahabat Salman. Wa uridu an ashtariya biha, dan aku ingin membeli dengan 6 dirham itu ta'aman, makanan. Buat siapa? Lil Hasani wal Husain, untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini punya duit cuma 6 dirham. Itu juga boleh dibeli makanan buat Hasan dan Husain. Berarti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain hari itu belum makan. Maka radhiyallahu anhuma. Faqala laha, maka berkatalah Sayyidina Ali kepada istrinya Sayyidah Fatimah, Ali karamallahu wajhah, ya karimatan nisa, wahai wanita yang sangat mulia, hatiha, berikanlah 6 dirham itu. Hatiha, berikanlah 6 dirham itu. Ya, sini. Fa wada'atha fi kaffihi, maka Sayyidah Fatimah meletakkan 6 dirham itu fi kaffihi, di telapak tangan suaminya Sayyidina Ali. Fa kharaja Aliyun karamallahu wajhah, maka keluarlah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, liyabta'a biha ta'aman, untuk membeli dengan 6 dirham itu makanan. Fa idza birajulin, maka tatkala
Sayyidina Ali ini berjumpa dengan seorang laki-laki qaimun yang sedang berdiri, wa huwa yaqul, seraya laki-laki itu berkata begini, man yuqridullaha al-wali al-wafi, man yuqridullaha al-wali al-wafi al-wali al-wafi. Siapakah yang mau menghutangi Allah yang maha penolong lagi maha mencukupi? Siapakah yang mau menghutangi Allah yang maha menolong lagi maha mencukupi? Pinter ini orang cara minta-mintanya. Kalau Pak belum makan 3 hari basi, tapi caranya, ayo siapa yang mau menghutangi Allah? Ayo, siapa yang mau menghutangi Allah yang maha penolong lagi maha mencukupi? Kan enak bahasanya ya. Iya ya, ngutangin Allah. Cakep itu. Jadi membuat Allah berhutang kepadanya. Kan dahsyat ini, cerdas ini. Ini pengemis tapi cerdas. Ini kayaknya S3 nih pengemis ini. Fadana. Nah, maka mendengar kalimat itu Sayyidina Ali yang mendengar kalimat siapa yang mau menghutangi Allah, wah orang yang sangat dekat dengan kebaikan, enggak pakai ibu lagi. Fadana, maka mendekati Sayyidina Ali, fadana Aliun, maka Sayyidina Ali mendekati fana walahu, dan memberikan kepada si laki-laki itu sittatu darahim, 6 dirham tersebut. Padahal duit segitu-gitunya itu dia buat beli nasi, beli makan buat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dikasihin semua. Kemudian kita makan, ya paling 1 dirham aja lah. Yang 5 buat beli makanan kan? Atau 2 lah minimal, yang 4 buat beli makanan. Enggak, 6-nya. Alah, Masya Allah. Wa dakhala ila manzili Fatimah sifral yadain. Lalu beliau masuk ke rumah Fatimah sifral yadain, dalam kondisi kosong kedua tangannya. Sifral yadain, tangan kosong. Falamma nawarat ilaiha, maka tatkala memandang Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Ali, Fatimah radhiyallahu anha, maka tatkala memandang kepadanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, fara'athu farighal yadain bakat. Nah, maka tatkala beliau melihat farighal yadain, tangannya kosong, enggak bawa apa-apa, bakat, menangislah beliau. Sayyidah Fatimah menangis, bukan menangis apa-apa, ingat putranya Al-Hasan Al-Husain belum ini insting nurani seorang ibu berbicara, memikirkan bagaimana kondisi putranya yang keduanya belum makan apa-apa seharian ini. Pasti bukan menangis karena meratapi nasibnya, bukan. Seorang ibu itu nuraninya pasti kepada anaknya. Menangisnya beliau itu memikirkan gimana nanti Hasan dan Husain makan apa hari ini. Ya. Faqala laha, maka berkatalah Sayyidina Ali kepada beliau, ya karimatan nisa, enak banget manggilnya ya. Ya karimatan nisa, ma yabkiki, wahai wanita yang sangat mulia, apa yang buatmu nangis? Faqalat, maka berkata Sayyidah, ya bena ammi Rasulillah, tuh manggilnya. Ya bena ammi Rasulillah, ya bena ammi Rasulillah, wahai anak pamannya Rasulullah. Enak ya, wahai anak pamannya Rasulullah. Ini lagi nangis ini. Enggak, laki-laki tahu diri lu. Gitu. Wahai anak pamannya Rasulullah. Mali araka farighal yadain. Mali araka, apa yang membuatku melihatmu kosong kedua tangan? Maksudnya apa yang menyebabkan kedua tanganmu kosong itulah. Qala laha, maka berkatalah Sayyidina Ali kepada Sayyidah, ya karimatan nisa, aqradduhallaha ta'ala. Aqradduhallaha ta'ala, aku telah menghutangkannya kepada Allah Ta'ala. Perempuan sekarang gimana tuh? Ngerti gak bahasa begitu ya? Kemana bang itu duit? Udah abang utangin ke Allah. Waduh lah. Lo kapan bayarnya bang Allah? Lo coba itu. Aku sudah menghutangkannya kepada Allah. Ya. Qalat, nah inilah, ini memang bukan cuma panggilannya, tapi faktanya ini makarimatan nisa. Qalat, maka berkatalah Sayyidah, laqad wafaqtu, sungguh benar-benar saya setuju. Lakot pakai lakot, la sungguh, kot bener-bener, wafaqtu saya setuju. Jadi nggak cuman ya udah serah bang aja deh. Laqad wafaqtu,
Sungguh saya benar-benar setuju apa yang kamu lakukan suamiku. Mantap. Suami istri punya tipikal tingkat keimanan yang sama-sama tinggi. Oh iya, tuh, lihat dulu siapa ini. Tapi ini mereka adalah prototype ya, sebagai suri tauladan kita. Meski kayaknya mustahil kita seperti beliau-beliau ini, tapi setidaknya kita bisa meniru lah bagaimana menyikapi ketika kondisi sedang ekonomi sulit, sedang pailit. Lihat bagaimana mereka bersikap. Ya. Kemudian wa kharaja Aliun, maka keluarlah Sayyidina Ali yuridun Nabi alaihi salatu wasallam, ingin berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, mau ketemu mertua. Kali mertua ada beras nggak kepake. Kan begitu. Main ke mertua, "Ma, itu cincin bisa dipakai cincin." Jual dulu mak cincin. Nah, gitu. Kali namanya ayah mertua ini belum makan seharian. Nah, maksudnya begitu barangkali. Faida, maka belum sampai ketemu Nabi, faida a'rabi bi a'rabiyin, maka ketika Sayyidina Ali berjumpa dengan Arabi. Arabi itu Arab Badui, Arab dusun. Ma'ahu, bersama Arabi itu naqatun, seekor unta, yaquduha, yang dia kendarai. Fadana minhu, maka dia mendekati. Fadana minhu Aliyun, maka mendekatinya Sayyidina Ali. Faqala, maka berkata itu Arabi, ya Abul Hasan. Abul Hasan itu panggilannya Sayyidina Ali ya, karena anak pertamanya Al-Hasan. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, ishtari hadhihin naqata minni, berilah onta ini dariku. Qala, maka menjawab Sayyidina Ali, ma ma'i syai'un, aku enggak punya apa-apa. Boro-boro ini gua mau mertua. Gitu bahasa kitanya, enggak punya apa-apa. Tadi 6 dirham udah diutangin ke Allah. Qala, maka berkata si Arabi, ana abi'uka bitakhir. Matlab nih, ana abi'uka bitakhir, aku menjual kepadamu bitakhir, dengan tempo. Berarti jual beli secara tempo udah ada zaman itu, muamalah. Jual beli takhir itu dengan cara tempo, ambil barang dulu, bayar belakangan. Ini termasuk kepada kredit, ya kan? Kredit itu takhir kan, beli barang cara kredit. Motornya turun, bayarnya bulanan selama 3 tahun. Takhir namanya. Sah itu, sah. Yang penting akadnya hati-hati gitu. Jadi beli motornya jangan harga cash, harga kredit. Cashnya 15 juta misalkan. Ya, kreditnya 20. Maka akadnya saya beli motor seharga 20 juta, dibayar cicil 3 tahun. Beres, udah nggak ada riba. Selesai, riba nggak ada. Kenapa nggak ada riba? Lah, kalau kita beli motor 20 juta, kita meyakini ini harga motor 20 juta. Jangan gini, jangan double akad. Ini kalau cash 15 juta, ya kalau nyicil 20 bang. Udah, yang lu diem. Bilang sama si siapa tuh kalau motor? Isinya diem, gue yang ngomong bang, lu ya aja. Gitu. Saya beli motor harga 20 juta, saya bayar 3 tahun cicil. Ridho, dah des. Gitu. Saya beli mobil seharga 300 juta, dibayar cicil 5 tahun. Beres dah. Ya udah. Riba? Enggak. Takhir. Jual beli dengan cara tempo. Begitu cara menghindari riba. Masalah permainan dengan bank mah bukan masalah kita. Itu leasing dengan bank. Yang penting akad kita mah jual belinya secara takhir, secara tempo. Jadi jangan terlalu waduh udah kayaknya semuanya riba dah, kredit riba ya. Itu karena nggak paham ilmunya, karena nggak ngerti ilmunya. Kalau ngerti ilmunya mah santai baik, ya nggak usah terlalu bagaimana. Yang penting kita akalin ilmunya. Ya, jadi kalau antum mau ngambil motor, akadnya tuh perhatiin di awal. Udah amat bang, lu mau lebih berapa kayak gue pokoknya beli motor harga 20 juta titik, gue bayar 3 tahun nyicil ya. Iya pak, udah deal, beres. Mana tangan sini, tangan. Nggak peduli isi itu apa aja. Berarti kita akadnya begitu aja udah. Gitu. Jadi kita niatnya beli motor seharga 20 juta. Kok segitu ya? Namanya beli 3 tahun. Ya kan? Beli nyicil. Nah, ini pun Sayyidina Ali oleh si Arabi itu dikasih ontanya, bayarnya nanti, takhir itu namanya.
Berarti sudah terjadi kan? Berarti praktek jual beli secara takhir, secara tempo itu syar'i. Ya. Sedikit ke bab muamalah. Qala berkata Sayyidina Ali, fabikam, maka berapa harganya? Berapa lu jual? Qala maka berkata Arabi, bimi'ati dirhamin, 100 dirham. Harga ontanya 100 dirham. Qala maka berkata Sayyidina Ali, qad ishtaraitu. Nah, ini ijab qabul. Enggak pakai nawar lagi. Qad ishtaraitu. Sungguh saya telah membelinya. Deal dah. Jadi harga onta ini 100 dirham dibayar secara tempo. Fa idza huwa bi'arabi, maka dibawa tuh onta. Ya. Dibawa. Fa idza, fa di sini kan maksudnya sebelum kejadian ini ada kejadian dulu. Nggak mungkin kan abis ketemu Arabi itu tiba-tiba datang Arabi yang lain kan. Udah jalan lagi nih, ontanya dituntun, kali ada yang mau dibawa ke pasar. Faida, maka tiba-tiba ketika huwa, ya Sayyidina Ali bi Arabi, ketemu dengan Arabi akharin, yang lain lagi. Ja'ahu, maka menghampirinya. Maka si Arabi yang lain ini datang menghampiri Sayyidina Ali. Qala ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, atabi'u hadhihi naqah, apakah engkau menjual onta ini? Kata si Arabi yang lain nih. Qala, maka berkata Sayyidina Ali, na'am, iya saya mau jual. Qala bikam, berapa harganya? Qala bisalasami'ati dirham. Ini dalil lagi. Saya jual 300. Tadi berapa harganya? 100. Berarti ngelebihin barang boleh nggak? Boleh. Boleh, ini dalil lagi. Jual beli boleh. 100% boleh. Hah? Kan nawarin ini. Berarti nggak ada peluang buat ditawar kan? Ini juga nawarin barang. Strategi jualan begitu. Harganya 100 dirham. Nawarinnya berapa? 300 dengan harapan minimal setengahnya kejual. 150 dirham. Masih untung berapa? 50 kan? Nah, gitu maksudnya. Berarti praktek seperti ini pun boleh. Makanya kalau nawar mah setengahnya langsung. Berapa nih? 300. Pego. Jangan segitu Pak, buat taruh tuh udah ada. Pego aja, pas ya dah, pas ya gitu. Iya. 100 jual 300. Kemudian qala, hebat ini Arabi, enggak pakai nawar. Qala, maka berkata Arabi, ishtaraituha, maka aku sudah membelinya. Jadi beliau ini si Arabi ini sepakat dengan harga 300 dirham, enggak pakai nawar. Ajib ini. Untung berapa itu? 200. Fanaqadahu, maka membayar secara kontan kepada Sayyidina Ali, Arabi si Arabi, 300 dirham, 300 dirham. Summa akhadha, kemudian mengambil bizima min naqati, dengan tali kendalinya onta, talinya. Fadafa'aha, maka menyerahkanlah Sayyidina Ali onta tersebut ilahi, kepada si Arabi. Berarti beliau dibayar seharga 300. Tadi modalnya untung berapa? 200. Ya. Ini yang Arabi yang pertama belum ketemu nih. Di mana? Beliau pulang dulu ke rumah, mau cerita sama bininya maksudnya. Seneng kan? Fa'aqbala, maka beliau menjumpai ila manzili Fatimah radhiyallahu anha, kepada rumahnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Falamma nazarathu. Ini naluri seorang wanita berbicara. Falamma nazarathu, maka tatkala Sayyidah Fatimah memandang Sayyidina Ali yang nenteng duit, tabassamat, maka tersenyumlah Sayyidah. Iya, naluri wanita kan? Wah, apaan bang? Ini bakul nasi goyang-goyang. Tabassamat, iya, itu naluri wanita. Kalau suaminya membawa sesuatu yang membahagiakan, dia senyum. Begitupun Sayyidah. Ya. Summa qalat, kemudian berkata Sayyidah, ma hadza ya Abul Hasan, apa ini wahai Abul Hasan? Qala Aliun, ya binta Rasulillah, wahai putrinya Rasulullah, ishtaraitu naqatan, aku telah beli seekor unta, bitakhirin, dengan tempo, bimi'ati dirhamin, dengan harga 100 dirham, wa bi'tuha, dan aku telah menjualnya bisalasami'ati dirhamin naqdan, dengan 300 dirham kontan.
Qalat, maka berkata Sayyidah, laqad wafaqtu. Ya, inilah bini ya. Tadi didekain laqad wafaqtu, begini suami jual 300, laqad wafaqtu, apalagi ini mah. Ya itu, laqad wafaqtu. Summa kharaja Aliun karamallahu wajhah, kemudian keluarlah Sayyidina Ali karamallahu wajhah min indiha, dari sisi Sayyidah Fatimah, yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin menjumpai An-Nabi alaihi wasallam. Falamma dakhala, maka tatkala masuk Sayyidina Ali min babil masjid, dari arah pintu masjid, nazara ilaihi Nabi alaihi wasallam, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang Sayyidina Ali wa tabassama, lalu mesem-mesem. Nabi udah mesem duluan, lihat Ali. Nyum aja Nabi. Falamma ata, maka tatkala sampai Sayyidina Ali wasallama ala Nabi, dan mengucapkan salam kepada Nabi alaihi wasallam, faqala, maka Nabi bersabda, ya Abul Hasan, atukhbiruni au ukhbiruka. Abul Hasan, apakah kamu yang memberitahu aku atau aku yang memberitahu kamu? Baru datang ini. Boleh ditanya, wahai Abul Hasan, wahai Ali, kamu yang cerita apa saya yang cerita? Gitu. Qala, maka menjawab Sayyidina Ali, bal tukhbiruni anta ya Rasulullah. Bahkan yang terbaik kaulah yang memberitahuku wahai Rasulullah. Faqala ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, hal ta'riful Arabiyya alladhi ba'aka an-naqata wal Arabiyya alladhi ishtara an-naqah? Wahai Abul Hasan, tahukah kamu siapakah orang Arab yang telah menjual ontanya dan orang Arab yang telah membeli darimu ontanya? Kan dua tadi kan? Ada yang ngejual, ada yang ngebeli. Tahu nggak siapa? Faqala, maka menjawab Sayyidina Ali, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adabnya para sahabatnya. Nggak sok tahu, nggak kepo. Kamu tahu nggak? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Guru lebih paham. Habib lebih tahu daripada saya. Warnanya Habib lebih tahu. Nah, itu. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, tuba laka. Tuba laka. Tuba summa tuba. Bahagia, bahagia kamu Ali. Bah itu apa ya? Arab punya langgamnya. Bahagia gitu. Bahagia kamu. Diulang sampai 3 kali itu. Tubalaka, bah ya Ali. Ya, bah ya Ali. Bahagia kamu wahai Ali. Itu bahasa Arab ya. Bah. A'taita qardan lillahi ta'ala. Engkau telah memberikan hutang kepada Allah. Sittata darahima, 6 dirham. Engkau menghutangi Allah 6 dirham. Fa'ataqallahu ta'ala 300 dirham. Tapi Allah membayarmu seharga 300 dirham. Kau hutangi Allah 6 dirham, Allah membayarmu 300 dirham. Badala kulli dirhamin 50 dirhaman, Allah ganti setiap 1 dirhamnya 50 dirham. 6 kali 50, 300. 1 dirham diganti 50. Banyak kan? Fal awwalu Jibril wal akharu Israfil alaihi wassalam. Orang Arab yang pertama itu adalah Jibril yang menjual onta, ya, wal akhar, dan yang membeli onta itu Israfil. Ini enggak bayar atau dia? Israfil kan lagi pegang trompet ya. Disuruh Allah berarti alaihi wassalam. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, al-awwalu kana Jibril wal akharu Mikail. Dalam riwayat yang lain itu yang pertama Jibril yang ngejual, yang ngebeli adalah Mikail. Dalam riwayat yang lain. Kayaknya yang kedua nih enak nih. Soalnya kalau malaikat Israfil yang turun ngeri kita. Takut. Sampai ketiupnya. Ya Allah, ngeri. Jadi kilahuma yang terpenting bahwa 2 malaikat mulia ini disuruh Allah untuk langsung membayar kontan hutangnya Allah kepada Sayyidina Ali. Jadi siapa yang mau menghutangi Allah ya? Ayo. Ya, yakin. Kalau antum menghutangi Ustadz Mahfud mungkin bayarnya nggak jelas ya. Tapi kalau menghutangi Sang Maha Kaya, menghutangi
yang menguasai alam dunia ini, jangan khawatir, bayarannya pasti jauh lebih besar daripada apa yang kita hutangkan kepadanya. Ya, Allah bisa, kita bisa membuat Allah berhutang kepada kita ternyata. Kita bisa membuat Allah berhutang. Gimana caranya? Titipin kepada anak-anak yatim Hamdalah TV besok. Besok acara santunan yatim du'afa, titipin, buat Allah hutang sama kita. Titip, ayo, bikin Allah hutang sama kita, nanti Allah yang akan membalas membayarnya. Titipkan kepada du'afa, kepada fakir, miskin, titipin. Kalau emang sayang sama harta kita, jangan dikekepin, jangan dimakanin doang. Harta yang dimakan jadi kotoran, harta yang disimpan jadi rebutan. Harta yang disedekahkan akan menjadi teman. Tuh.